Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, senantiasa dihindarkan daripada wabah dan bala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tepat pada tanggal 11 kemarin, bulan 4 tahun 2020, terjadi dentuman keras di tengah wabah COVID-19. Bahkan ada yang mengatakan bahwa terjadi dalam satu waktu meletusnya 6 gunung. Pertama, Gunung Kerinci yang ada di Sumatera. Yang kedua, Gunung Krakatau yang ada di Selat Sunda. Yang ketiga, Gunung Merapi dan Semeru yang ada di Pulau Jawa. Dan juga Gunung Ibu dan Gunung Dukono yang ada di Maluku. Subhanallah, meletus dalam satu waktu. Dan itu menjelang subuh, sehingga terdengar suara yang sangat dahsyat, yang sangat keras dan bisa didengar khususnya di wilayah Depok dan juga sampai ke Sumatera. Sehingga kemudian banyak yang angkat bicara, baik para pakar vulkanik dan yang lainnya, ataupun ustad-ustad yang mengait-ngaitkan dengan akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tengah wabah yang sedang merebah di negeri kita ini, menambah rasa ketakutan yang luar biasa dengan kejadian dentuman yang sangat keras yang cukup lama, hampir 2 jam katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya, apakah memang dentuman ini terjadi karena sebuah peristiwa telah dekatnya tanda-tanda kiamat besar, ataukah hanya fenomena alam saja? Karena gunung meletus itu bukan kali sekarang saja. Sejak dulu banyak kejadian dan peristiwa, baik di timur ataupun di barat, gunung meletus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kajian malam ini kita akan coba menyambung-nyambungkan corona, dentuman tanggal 11 kemarin, dan tanda-tanda kiamat besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'dud sittan baina yadi sa'ah." Perhatikan 6 perkara sebelum tegaknya kiamat besar. Kemudian Nabi SAW menyebutnya, mauti, kematianku, thumma fathu baitil maqdis, kemudian terbebaskannya Baitul Maqdis, thumma mutan, kemudian mutan, kematian yang hebat dalam satu waktu, ya'khudhu fikum kaku'asil ghanami, yang akan menimpa kalian persis seperti wabah
yang terjadi kepada binatang ternak, kambing dan yang semisalnya. Kemudian Nabi menyebutkan beberapa perkara setelahnya. Dalam hadis ini Rasul mengatakan ada kalimat mutan, kematian yang dahsyat, kematian yang jumlahnya banyak dalam satu waktu. Dan ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika terjadi Taun Amwas, sebuah kota namanya Amwas di Persia. Artinya bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa peristiwa akan terjadi kematian dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu itu akan terjadi menjelang kiamat. Apakah corona ataukah COVID-19 yang kita ma'ruf di negeri kita ini adalah bagian daripada sabda Nabi SAW, karena melihat korban yang begitu banyak, kematian, bahkan kalau kita lihat ke daratan Eropa hampir setiap hari jumlahnya 1000 ke atas orang meninggal dunia. Apakah masuk dalam sabda Nabi SAW ini? Kemudian hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda bahwa nanti di akhir zaman, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, setelah Nabi SAW mengatakan inna sa'ata lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayat, sesungguhnya kiamat tidak mungkin tegak sampai kalian melihat 10 perkara. Kemudian salah satunya adalah wa thalathatu khusufin, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arabi. Akan terjadi penenggelaman manusia, akan terjadi gempa, penenggelaman manusia di 3 tempat. Gempa dari arah timur, gempa dari arah barat, dan gempa di jazirah Arab. Apakah kemudian tanda-tanda dentuman yang katanya akan mengakibatkan tsunami yang sangat besar, yang kalau itu terjadi tentu daerah Jawa Barat, Sumatera tentu akan tenggelam? Apakah kemudian peristiwa ini akan berlaku? Bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa akan terjadi penenggelaman manusia dari arah timur, barat dan jazirah Arab. Dan dentuman itu sinyal akan terjadi penenggelaman manusia, sehingga sebagian manusia kemudian menasihatkan kepada kita untuk hijrah, minimalnya hijrah ke tempat munculnya Imam Mahdi. Di mana? Di Mekah. Atau kalau tidak, mengisolasi diri, hijrah ke gunung-gunung dan bukit-bukit, ataupun sabar sampai wafat menjemput dia. Apakah memang isyarat hadis ini adalah isyarat kepada dentuman yang terjadi pada tanggal 11 bulan 4 tahun 2020 kemarin? Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi SAW bersabda ketika menyebutkan dukhan yang akan terjadi di pertengahan bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, saya akan sebutkan artinya saja. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, apabila terdapat suara yang sangat dahsyat, dentuman di bulan Ramadan, maka akan terjadi banyak golongan manusia yang saling memisahkan diri di bulan Dzulqa'dah. Akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan juga bulan Muharram. Apa yang harus dilakukan di bulan Muharram, wahai Rasul? Maka Nabi SAW bersabda, mengulangi hal tersebut sampai 3 kali. Sangat disayangkan, sekali-kali saat itu manusia saling membunuh dan keadaannya sangat kacau balau. Maka kami bertanya, apa suara dentuman yang dahsyat itu wahai Rasulullah?
Maka Nabi SAW menjawab, suara itu akan terjadi di pertengahan bulan Ramadan, bertepatan dengan malam Jumat, dan suaranya dahsyat. Itu akan membangunkan orang-orang yang sedang tidur, menjatuhkan orang-orang yang sedang berdiri, menghempaskan para wanita dari kamar-kamar mereka. Pada saat itu akan banyak terjadi gempa bumi, cuaca yang sangat ekstrim dingin. Hal itu apabila pertengahan bulan Ramadan di tahun itu bertepatan dengan malam Jumat. Apabila kalian telah melaksanakan salat, maksudnya salat subuh di hari Jumat, pada pertengahan bulan Ramadan, maka masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, kuncilah pintu-pintu rumah kalian, tutuplah jendela-jendela rumah kalian, berselimutlah diri-diri kalian, dan tutuplah telinga-telinga kalian. Apabila kalian merasa ada suara dahsyat, maka sujudlah kalian seraya berdoa, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus, Rabbunal Quddus. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan kalimat itu, maka dia akan selamat dari kehancuran yang akan terjadi saat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini kemudian banyak dijadikan sandaran oleh para duat bahwa telah dekat waktunya dukhan, dan itu akan terjadi di bulan Ramadan tahun ini. Artinya hanya beberapa hari ke depan. Dari sekarang Ramadan hanya tinggal hitung hari saja. Berarti ke pertengahan Ramadan tidak sampai 1 bulan. Ada yang kemudian mencoba mengait-ngaitkan hadis ini dengan adanya dukhan, kemudian dikait-kaitkan dengan dentuman yang terjadi pada tanggal 11 kemarin. Kemudian muncullah prediksi bahwa apa yang disabdakan Nabi SAW akan terjadi 3 gempa penenggelaman manusia dari timur, dari barat, dan jazirah Arab, akan dimulai dari dentuman tanggal 11 bulan 2 bulan 4 kemarin tahun 2020, dan dukhan akan menyusul pada pertengahan Ramadan, dan ketika itulah al-mah yang lainnya. Jangan pernah menakut-nakuti manusia dengan berita-berita seperti ini, karena pakar-pakar dentuman Gunung Merapi itu sudah angkat bicara. Bukan mereka diam, angkat bicara. Ada yang mengatakan bahwa dentuman itu berasal dari Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau yang sedang erupsi. Ada yang mengatakan bahwa itu tekanan udara karena memang gunung meletus seperti itu. Ada yang mengatakan begini begitu. Artinya mereka angkat bicara, dan mereka pakarnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak paham, tanya pakarnya. Maka mereka pakarnya, ahli-ahli vulkanik, mereka pakarnya. Kenapa kita yang bukan pakarnya kemudian angkat bicara, kemudian berusaha untuk mencocok-cocok logika, akhirnya dikait-kaitkan dengan akhir zaman. Kita tidak mengingkari tanda-tanda kiamat besar akan muncul. Kita juga tidak mengingkari kiamat besar itu akan ada. Kita juga tidak mengingkari akan keluarnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Isa. Karena itu perkara-perkara yang mutawatir yang ada dalam kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Tapi soal urusan waktu itu tidak pernah dijelaskan kapan itu terjadi. Apalagi kemudian fatwa yang salah. Bukankah Nabi yang mengatakan, idza waqa'al bala fi ardi qaumin fala taqdamu alaihi wa in dakhalaha fala takhruju firaran minhu. Kalau sebuah wabah menimpa di sebuah tempat, jangan masuk ke tempat itu, dan yang di dalam jangan pula keluar. Orang ini nyuruh hijrah, nyuruh keluar dari tempat wabah. Nabi SAW yang menyuruh untuk mengisolasi diri di rumah-rumah supaya kita terhindar dari wabah, ataupun yang terkena wabah tidak menularkan wabah kepada orang lain. Kita suruh hijrah pula, ya. Ma'asyiral muslimin, maka kalau andai kata Anda hijrah dari negeri yang terkena wabah, maka sama dengan lari dalam peperangan, dan itu hukumnya dosa besar. Sama
seperti orang lari dari peperangan, karena bisa membahayakan. Kalau lari dalam peperangan membahayakan pasukan, kalau lari dari bawah bisa menularkan penyakit kepada orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Macam mana orang suruh hijrah? Ya. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang kedua, disuruh hijrah ke Mekah. Disuruh hijrah ke Mekah, ke tempat pembaiatan Imam Mahdi. Yang ada orang sana pengen balik ke Indonesia, di sana juga ada corona. Macam mana ikhwatu fiddin, umroh saja tidak bisa, tidak dapat visa. Anda mau nyuruh kami ke Mekah? Bagaimana caranya? Kemudian yang kedua, apakah sudah pasti memang Imam Mahdi itu akan ada di tahun ini? Kalau seandainya tidak ada, bagaimana? Siapa yang mau dibaiat di sana? Ma'asyiral muslimin, ini apa ini cerita? Ini kegaduhan-kegaduhan yang membuat mental kaum muslim bisa jatuh. Dan ini membahayakan karena dokter-dokter sudah angkat bicara, orang yang terkena wabah itu karena imunnya rendah. Banyak pikiran, kesehatannya menurun, mudah terkena virus. Coba bayangkan, orang ditakut-takuti seperti ini. Ini pengaruh kepada kesehatan. Karena bagaimanapun hati ini kalau sudah tidak tenang, maka badan pun ikut tidak tenang, tidak akan sehat. Maka tolong di zaman seperti sekarang ini harusnya sudahlah berhenti. Jangan mencocok-cocokkan logi. Jangan lagi meramal-ramalkan. Manusia perlu ketenangan supaya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan mengangkat bala dan juga wabah dari negeri kita ini. Kenapa pula kemudian dihebohkan dengan duhan, dengan penenggelaman manusia dan begitu seterusnya? Ulama sudah angkat bicara bahwa di musim-musim wabah seperti ini, berikan nasihat kepada manusia agar bertobat, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, bertobat, memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran, memperbanyak doa agar Allah mengangkat wabah dari negeri kita ini, bukan kemudian dibuat heboh dengan berita-berita yang tidak jelas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, walaupun kesannya Anda tidak mengatakan secara pasti itu terjadi, tapi ketika kemudian ujungnya Anda memfatwakan untuk hijrah, maka seolah-olah Anda memastikan. Jangan membuat retorika bahasa, semua orang paham. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi seperti ini kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Saya nasihatkan berhenti sudah. Jangan cerita lagi tentang masalah-masalah tanda-tanda kiamat besar dikait-kaitkan dengan peristiwa yang terjadi. Karena orang-orang yang memprediksi tentang tanda-tanda kiamat yang Anda katakan sudah pernah diprediksi oleh orang-orang sebelum Anda, dan semua tidak terbukti. Semua tidak terbukti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, oleh karena itulah maka saya hanya memberikan nasihat di zaman corona ini. Hendaklah kita diingatkan dengan nikmat yang sangat besar. Anda bayangkan coba, dulu waktu kita bekerja, waktu Anda bekerja, Anda sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA sampai universitas, banyak orang yang mengeluh kapan libur. Banyak orang yang mengeluh akhirnya kemudian bolos, tidak mau sekolah dan ingin di rumah. Orang-orang yang di kantor-kantor boring, ya, kalau bisa liburnya tambah. Itu waktu saat kita bekerja. Orang berpikir kapan libur, kapan di rumah, kapan kumpul dengan keluarga. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan waktu yang lapang dan luang. Coba bayangkan, lapang dan luang. Kita bisa mengisolasi diri dengan keluarga, istri, anak-anak. Kita bisa berkumpul. Sudah tidak disibukkan dengan sekolah, sudah tidak disibukkan dengan bekerja. Lalu sekarang Anda bosan di rumah. Jadi maunya Anda gimana? Saat bekerja Anda bosan di pekerjaan, sekarang di rumah kan Anda bosan pula di rumah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka supaya tidak bosan, cobalah buat aktivitas ibadah, buat jadwal ibadah, duhanya, witirnya, tahajudnya, baca Qur'annya, atau mungkin hafal hadis Arba'in Nawawi, atau apalah kesibukan.
yang jelas bahwa ini waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, yang Anda tidak dapat ketika Anda sedang bekerja dan sibuk sekolah. Sekarang mudah, ya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah diramalkan oleh para duat akhir zaman itu adalah hanya sekedar ramalan saja. Dan memang ramalan, karena kalau memang itu sebuah kebenaran, kenapa para ulama tidak angkat bicara di sini? Para ulama banyak, ikhwatu fiddin, para ulama besar yang ilmunya jauh di atas kita itu, kenapa mereka tidak angkat bicara tentang persoalan ini? Padahal ini adalah persoalan umat, ya, tentang tanda-tanda kiamat ini persoalan besar. Kalau ulama yang sudah angkat bicara, maka akan didengar manusia. Kata ulama tobat, mungkin semua orang bisa tobat, ya. Tapi kalau hanya sekedar membuat kegaduhan di masyarakat, membuat ketakutan di masyarakat, saya nasihatkan stop, sudah, jangan cerita lagi. Sekarang waktunya kita beribadah kepada Allah, ajak kaum muslimin untuk tobat, takut kepada Allah, berdoa kepada Allah agar wabah ini diangkat dari negeri kaum muslimin, negeri kita, negeri kaum muslimin, dan juga negeri-negeri yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja nasihat yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.